Lihat deh buah yang satu ini. Ini namanya jujube musim dingin. Rasanya, wah renyah, manis, nggak heran banyak banget yang suka. Buat para petani, buah premium ini bisa jadi sumber keuntungan yang besar. Tapi, di balik semua kelezatannya ini ternyata ada masalah besar yang mengintai. Jadi, gimana ceritanya para ilmuwan bisa nemuin, katakanlah, resep yang paling pas buat menanam buah super enak ini di salah satu tempat paling ekstrim di planet ini? Yuk, kita bedah sama-sama. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana cara nanam buah yang sempurna di tengah gurun? Tapi jawabannya, wah rumit banget. Kita lagi ngomongin Xinjiang Selatan loh, daerah yang super kering, hujannya jarang banget tapi penguapannya tinggi. Jadi bayangin aja, menanam apapun di sini tuh udah sebuah perjuangan, apalagi buah sekelas premium kayak jujube. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Buah jujube ini kan berharga banget ya, tapi ada kendala besar yang harus diatasi. Jadi, apa sih sebenarnya problemnya? Nah, ini dia dilema para petaninya. Tujuannya kan baik ya, pengen dapat hasil panen semaksimal mungkin biar untungnya gede. Tapi caranya justru seringkali salah kaprah. Mereka malah kebanyakan ngasih air dan pupuk. Di tempat sekering ini, air itu kan berharga banget. Malah jadi boros. Dan yang paling bikin kaget, ternyata cara ini belum tentu bikin buahnya jadi lebih bagus loh. Jelas kan, cara lama ini nggak bisa diterusin. Perlu ada solusi yang lebih cerdas. Nah, disinilah para peneliti turun tangan. Mereka memulai sebuah misi khusus, sebuah investigasi di dalam rumah kaca buat nyari cara yang jauh lebih efektif. Dan ini bukan proyek semalam jadi ya, butuh waktu yang nggak sebentar. Tim peneliti ini mendedikasikan 2 tahun penuh, mulai dari siap-siap lokasi di tahun 2022, terus lanjut dengan eksperimen yang super teliti selama 2 musim tanam berturut-turut. Terus gimana sih cara kerjanya? Gampangnya, bayangin aja ini kayak kompetisi masak tapi buat tanaman. Mereka ambil pohon jujube yang udah dewasa. Terus mereka coba 16 resep yang beda-beda. Resepnya ini kombinasi dari 4 level air dan 4 level pupuk. Abis itu, wah semuanya diukur. Pertumbuhan pohonnya, kesehatan daunnya, sampai perkembangan buahnya. Buat nentuin mana resep juaranya. Oke, setelah semua kerja keras itu, datanya udah kekumpul. Sekarang bagian yang paling seru nih, hasilnya. Apa ya yang mereka temukan? Mereka ini lagi nyari sweet spot-nya, resep paling pas yang bisa bikin semuanya seimbang. Dan temuan pertama mereka langsung ngehancurin mitos yang udah lama dipercaya. Ternyata kalau urusan air dan pupuk lebih banyak itu nggak selalu berarti lebih baik. Nah, buktinya ada di sini. Coba deh lihat grafiknya. Ternyata takaran yang paling sedikit air dan pupuknya sama yang paling banyak, dua-dua ini bukan yang terbaik. Juaranya justru si resep titik manis ini, yang pakai 80% kebutuhan air sama pupuk tingkat sedang. Hasilnya jelas ngalahin yang lain, bahkan lebih bagus daripada yang dikasih air dan pupuk paling banyak sekalipun. Keren kan? Loh, kok bisa gitu? Nah, ini semua soal pembagian energi tanaman. Kalau pohon dikasih air dan pupuk kebanyakan, energinya malah dipakai buat numbuhin daun sama batang yang lebat. Jadi kayak fokusnya salah. Tapi dengan resep pas ini, si pohon seolah-olah dipaksa buat jadi lebih pinter. Energinya dialihin ke bagian yang paling penting, bikin buahnya jadi gede dan berkualitas top. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Penelitian ini nemuin sesuatu yang lebih dalam lagi. Ternyata ada satu bahan yang perannya paling penting dari semuanya. Pertanyaannya, dari semua bahan di resep tadi, air, pupuk yang isinya ada fosfor, kalium, dan lain-lain, mana sih yang paling nentuin? Faktor apa yang benar-benar jadi kunci buat bikin buahnya lebih besar dan lebih berat? Dan jawabannya adalah nitrogen. Yap, benar banget. Studi ini nunjukin dengan sangat jelas kalau kandungan nitrogen atau N itu jadi faktor pendorong utama buat ukuran dan berat buah. Inilah dia bahan ajaib yang mereka cari-cari. Coba lihat angka ini deh, 0,836. Ini bukan angka sembarangan, ini bisa dibilang skor kekuatan yang nunjukin seberapa besar pengaruh nitrogen ke ukuran buah. Angka setinggi ini artinya hubungannya itu kuat banget dan langsung. Ini bukti statistik yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, jadi apa artinya semua temuan ini buat kita di dunia nyata? Ini bukan cuma soal angka-angka di laboratorium loh, ini tentang potensi mengubah cara kita bertani dari akarnya. Dan inilah manfaatnya. Dengan resep yang pas ini, petani bisa 1. Hemat air yang super berharga. 2. Ngurangin biaya pupuk.
3, ngelindungin lingkungan dari polusi. Dan yang paling penting, 4, mereka bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih berkualitas buat kita semua. Ini benar-benar menang di semua sisi. Sebuah cetak biru buat pertanian presisi di masa depan. Ini benar-benar bikin kita mikir kan? Penjelasan ini kan nunjukin resep sempurna buat satu jenis buah di satu wilayah. Sekarang coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa nemuin resep sempurna buat semua yang kita tanam di seluruh dunia? Mungkin masa depan ketahanan pangan kita itu bukan cuma soal menanam lebih banyak, tapi tentang menanam dengan cara yang jauh-jauh lebih cerdas.